bagi saya, kalau saya dulu sebagai seorang hamba Tuhan yang mewakafkan hidup kepada Tuhan. Jadi kalau sudah menjadi keputusan pendeta full, itu tidak ada istilah pensiun. Semua waktunya diwakafkan kepada Tuhan. Nah, ketika saya menjadi seorang Muslim pun, pemikiran itu nggak lepas. Bukan berarti setelah Muslim. Memang waktu saya keluar dari gereja, saya harus cari nafkah ya. Karena gereja sudah nggak mensupport kan. Jadi saya harus cari penghidupan sendiri, bekerja waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Mu'alaf TV dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa jumpa lagi di Mu'alaf TV yang selalu menayangkan kisah-kisah para mu'alaf yang inspiratif. Sebelum nanti kita bincang-bincang banyak dengan narasumber kita, jangan lupa dukung terus channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk umat dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja bertanya-tanya banyak tentang kisah mu'alaf. Alhamdulillah narasumber kita sudah tersambung dengan Ustadz Hasan Lubis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin langsung saja supaya nanti pemirsa sahabat Mu'alaf TV bisa mengenal. Perkenalkan, ta'aruf dulu, nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Tafadhol. Ya. Pemirsa Mu'alaf TV, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan nama baptis Aletius. Jadi dulu nama saya Aletius Dasar Lubis. Karena kami ada di tim misi kontak yang kelima atau C5, maka nama-nama baptis harus ditranslate ke dalam bahasa Arab. Jadi nama Hasan itu translate dari nama baptis Aletius. Jadi misi C5 itu yang bergerak di kawasan-kawasan masyarakat Muslim. Jadi teman-teman misi C5 itu telah dilatih bagaimana membaca kitab Injil berbahasa Arab. Telah dilatih bagaimana berceramah ala masyarakat Muslim. Karena ceramah di gereja dengan di masyarakat Muslim itu beda style. Dalil-dalil kalau di gereja tidak seperti dalil-dalil ketika disampaikan kepada masyarakat Muslim. Untuk itulah kami di dunia misi akrab dipanggil dengan nama Pak Hasan atau Pak Aletius kalau di gereja. Kami dulu dari gereja ada dua ya, gereja versi yang saya ikuti. Sebelumnya saya dari gereja Trinitas. Gereja Trinitas itu yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Kemudian saya hijrah
ke gereja monoteis. Dari kata monos artinya satu, dan theos itu dari kata theos yang artinya Tuhan. Jadi saya berpindah atau hijrah ke gereja monoteis, gereja yang bertauhid, yang meyakini bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Dulu waktu di gereja Trinitas, saya di gereja Persekutuan Maranatha Indonesia. Namun organisasi itu sekarang sudah dibubarkan dan sekarang beralih ke nama yang lain. Sebelum di gereja Persekutuan Maranatha Indonesia, awal mula saya bergereja itu di gereja Kristen Perjanjian Baru atau GKPB yang waktu itu pusatnya masih di Surabaya, yang dipimpin oleh pendeta senior yaitu Yeremia Rim. Ketika saya di Surabaya, itu gereja yang tempat saya bernaung. Kemudian ketika saya ada tugas ke kota Yogyakarta, di Yogyakarta belum ada gereja Kristen Perjanjian Baru, tetapi satu murid waktu di Amerika, Bapak rohani kami bernama Bob Weiner, seorang Yahudi. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang di Amerika dilatih untuk kembali ke negaranya, membangun gereja berbasis kampus anak muda. Nah, waktu saya di Jogja, gereja Kristen Perjanjian Baru belum ada perwakilan, maka satu guru yang sama dengan murid yang berbeda, kami bergabung bersama Gereja Persekutuan Maranatha Indonesia. Nah, ketika di Yogyakarta itulah kami bertemu. Kalau bahasa sekarang dipertemukan oleh Allah dengan komunitas Muslim di Yogyakarta. Waktu kami berdakwah di kampus IKIP waktu itu namanya, yang sekarang jadi UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu itu masih bernama IKIP. Di IKIP itulah tim kami berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa Muslim, yang mana mereka tidak begitu mampu untuk berinteraksi dengan kami, sehingga kami dipertemukan dengan senior mereka di salah satu masjid. Saya nggak akan sebutkan masjidnya. Masjidnya ada di dekat Stadion Mandala Krida, gitu aja. Di sana ada masjid. Siap. Nah, di masjid itu kami berdialog selama 1,5 tahun. Jadi umat Muslim itu dihadiri oleh 300 jamaah. Kami beserta jemaat datang dengan 40 jemaat. Jadi cukup ramai. Nah, yang menarik dalam forum dialog itu, sebelum kami melakukan dialog, kami membuka dengan tilawatil Injil. Oh. Jadi kami sudah belajar ya, ada Injil berbahasa Arab. Saya tidak tahu dulu mulai dari mana itu. Ada, itu dari Aceh dulu. Jadi ada teman Aceh yang namanya Bapak Hussein Husea. Itu yang membuat kami itu semangat ya. Tapi taruhlah beliau sudah nggak ada ya, karena keluar dari Muslim, ikut remisi, nggak tahu nasibnya jadi tidak baik ceritanya gitu. Nah, dari situ awal mula kami itu berinteraksi dengan masyarakat Muslim. Satu hal yang membuat saya tuh bergetar ya, itu tim Muslim. Saya tidak tahu bahwa beliau itu dulu juga mantan misionaris. Saya kenalnya setelah 15 tahun kemudian.
Setelah saya mualaf baru tahu beliau itu ternyata juga mantan misionaris. Oh, Sebutkan namanya sekarang ada di kota Yogyakarta dan senang kalau sekarang bertemu dengan beliau. Beliau Masya waktu Allah. itu dipanggil dengan nama Bapak Willy. Nama lengkapnya dengan nama baptis Willy Brodus Romanus Lasiman. Jadi ketika kami dialog, lawan kami juga luar biasa hebat. Sedangkan kami itu belajar Al-Quran tuh baru sebatas translate aja, baca translate Terjemahannya. ya terjemahan Departemen Agama. Kami itu belum belajar bahasa Arab, baru membaca saja. Itu sudah terlalu pede. Membaca tajwidnya betul atau enggak, ya saya kurang paham ya. Pokoknya waktu itu baca atau tilawatil Injil tuh cukup bagus, menarik perhatian, dan itu membuat nyali mahasiswa Muslim itu drop. Ternyata teman-teman Nasrani dari gereja tuh juga pandai ya belajar baca Al-Quran walaupun bukan Al-Quran, tilawah Injil. Nah, dari situ kami mulai awalnya pede, tapi setelah saya ditegur, kami tim gereja ditegur, karena kami selalu menyalahkan terjemahan dalam Al-Quran tuh kami salahkan. Al-Qurannya masih saya simpan sampai hari ini. Mana dulu yang di orang Korea itu masih jadi saksi Al-Qurannya itu. Nah, teman-teman yang dulu berdialog itu oleh Ustadz Willy, Pak Willy Brodus itu, masih ingat beliau, walaupun 15 tahun nggak ketemu. 15 tahun itu ukuran tahun 2015 ya. Kalau sekarang 2020 udah 15 tahun dari 2015 ke 2020. Nah itu. Sampai hari ini beliau Bapak Willy masih ingat rekan-rekan gereja siapa dulu yang berdialog, nama-namanya masih ingat. Dan sekarang ketika saya Muslim ini mereka juga menyaksikan ya tampilan di YouTube. Saya juga nggak pernah kepingin tampil di YouTube. Itu awalnya dari rekan di Masjid Perindustrian di Kota Depok, ya, Jakarta. Waktu kuliah subuh itu memang di syuting, saya nggak berpikir itu akan diupload. Nah, saya tahunya setelah pulang itu diberitahu, sudah 1 tahun kemudian. Ada rekan mengatakan, saya udah lihat videonya Ustaz. Video yang mana? Ternyata ada pihak lain yang share di video itu. Jadi ketika ketemu dengan mahasiswa Muslim itu, kami itu ditegur dengan bijaksana, dengan santun. Saudara ini tidak pernah belajar bahasa Arab dan belum pernah belajar bahasa Arab. Bagaimana saudara tahu Al-Quran itu salah? Jadi saudara ini menyatakan terjemahan itu salah itu, bagaimana cara saudara menyalahkan? Nah itu bagi saya sebuah teguran yang titik awal hidayah itu. Karena cuma saya yang hatinya bergetar ya, rekan-rekan lain itu mungkin tidak terlalu mengabaikan teguran itu. Tapi bagi saya itu teguran yang sangat mempermalukan. Karena itu forum-forum akademisi. Jadi yang namanya orang terpelajar itu ya dengan ilmu. Kalaupun berani menyalahkan Al-Quran, itu ya setidaknya tahulah ilmu sorobnya, ilmu nahwunya itu tahu. Nah sejak saat itu, ditegur itu masih terus berjalan. Itu dialog baru kurang lebih 3 bulan berjalan. Sedangkan dialog kami itu membutuhkan waktu 1,5 tahun baru selesai. Nah ketika saya kami ditegur seperti itu, saya pribadi langsung beli buku-buku bahasa Arab yang saya beli waktu itu Jurmiyah dan Imriti. Kemudian saya pelajari karena nggak ada guru, karena nggak mungkin kami tim misi berguru di perguruan Islam karena masyarakat juga sudah tahu. Gereja Maranatha adalah gereja yang setiap saat itu menaruh traktat. Traktat itu kayak buku saku. Buku saku itu untuk dakwahnya gereja.
itu diselipkan ke sepeda motor di tempat parkiran, dimanapun itu dilakukan. Jadi waktu hari Jumat, kan saya belum ikut Jumatan, saya dengar ada satu masjid menceritakan bahwa ada anggota Gereja Maranatha yang sengaja menyelipkan traktat atau buku saku di setiap parkiran di sekitar masjid. Nah, ketika kami itu dibicarakan dalam khotbah Jumat, nah sekarang berpikir masa khotbah Jumat beritakan kayak gitu, seharusnya khotbah aja ya. Tapi ini di tengah-tengah khotbah diselipkan aktivitas kami itu di khotbah Jumat itu. Kemudian rekan-rekan saya hubungi, kita sedang dibahas di salah satu masjid, tolong nanti evaluasi ulang ya. Jadi kalau naruh itu setidaknya pakai izin ya, sepeda motor. Walaupun sepeda motor seolah-olah liar, itu bukan liar. Kalau kita nggak izin ke pemiliknya, kita bisa dituntut gitu. Jadi melalui kegiatan ini, jadi saya nggak mungkin belajar Islam pada salah satu tokoh ya waktu itu, karena kami terkenal di Jogja itu sebagai lawan dakwah dari masyarakat Muslim. Nah, belajar dari kitab Jurumiyah dan Ibriti itu satu nggak bisa merangkai. Jadi apa namanya nahwu, tasrifan itu bagaimana merangkainya saya nggak bisa. Jadi 15 tahun tuh nggak berhasil saya belajar bahasa Arab. Tapi setelah saya jadi mu'alaf, kemudian sholat di salah satu masjid, ada warta Jumat yang memuat bahwa ada tempat untuk belajar baca Al-Quran dengan tempo yang sangat singkat. Itu yang saya menjadi tertarik. Kemudian saya telepon di alamat itu yang punya alamat itu Ustadz Solihul Isnaini LC dari Boyolali, yang waktu itu menemani istrinya studi S2 di UGM. Kemudian saya telepon beliau dan saya sampaikan, Ustadz, kami tidak ingin kursus membaca Al-Quran, karena kami sudah bisa, tapi kami ingin bagaimana belajar bahasa Arab dengan waktu yang singkat. Maka dijawablah oleh beliau, Ustadz Solihul, Bapak bertemu dengan orang yang sangat tepat. Jadi, Masya Allah. itu ada Ustadz Solihin ya. Ustadz Solihin menemukan rumus ketika berada di Granada, di Spanyol. Nah, di sana beliau berpikir gini, kalau harus masuk di pondok pesantren dengan kurun waktu 5 tahun, itu kayaknya untuk generasi muda sekarang tuh kurang berminat. Sedangkan memang idealnya 5 tahun di pondok itu bisa berbahasa Arab dengan baik. Kemudian beliau punya ide bagaimana mendidik generasi muda Islam belajar bahasa Arab itu tidak terlalu lama. Kemudian beliau menemukan sistem yang disebut Granada itu dengan 5 kali tahapan pertemuan. Saya ditanya oleh Ustadz Solihul, Pak Hasan mau menempuh 5 kali pertemuan, itu maraton tiap hari, atau tiap pekan sekali, atau tiap 1 bulan sekali. Maka saya kepingin maraton setiap hari bertemu. Ya Alhamdulillah, berbekal otodidak 15 tahun itu, ketika ketemu dengan Ustadz Solihul, guru bahasa Arab, selama 5 kali pertemuan, ilmu yang tidak saya pahami selama 15 tahun itu, akhirnya Allah buka semua. Kunci-kunci mempelajari tasrif, apa yang disebut sorab, ilmu sorab itu, ternyata dengan mudah disampaikan Ustadz Solihul dan saya menangkapnya. Maka saya dikasih komen oleh beliau, Pak Hasan ini
peserta didik tercepat di kelasnya. Masya Allah. Jadi saya belajar ke beliau itu cuma 5 hari. Tapi ilmu yang tadinya itu terakumulasi selama 15 tahun itu bisa disusun dengan baik. Kemudian dinasihati oleh beliau, Pak Hasan kalau mau lebih dalam lagi silahkan belajar kitab Alfiyah di pondok pesantren. Lalu saya melamar 3 pondok pesantren. Dan satu yang bisa saya masukin karena yang lainnya sudah pertengahan, dan yang satunya sudah generasinya terlalu jauh, dan ada satu pesantren yang membuka kelas baru. Jadi ketika saya masuk di pondok itu teman-temannya alumni aliyah. Jadi nazom kitab Alfiyah itu mereka sudah hafal. Hanya saya sendiri yang nggak hafal. Saya pun sampaikan kepada beliau Bapak Kiai Haji Munir Safaat di pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin di Kota Gede, yang mana pesantren itu cabang dari Pondok Lirboyo Kediri. Oh, Pak Kiai Munir Safaat ini mendapat amanah dari Mbah Yai Idris, menurut beliau, tolong Munir, yaitu bahasanya Pak Mbah Yai Idris, santri-santri yang sekarang kuliah di Jogja itu tolong dirawat, jangan sampai nanti setelah selesai dari Lirboyo mereka lupa dengan dunia pesantren setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di Jogja. Nah, disitulah kami ketemu dengan para cendekiawan. Jadi walaupun mahasiswa, mereka ilmunya luar biasa. Masya Allah. Lulusan aliyah itu ternyata luar biasa. Nadom kitab Alfiyah itu, wah, saya heran. Dan saya sampaikan ke beliau Bapak Kiai Haji Munir Safaat, Pak Yai kalau saya disuruh menghafal seperti itu rasanya sudah nggak mampu lagi. Ya sudah Pak Hasan ngikuti aja kelas ini, yang penting Pak Hasan bisa menangkap, bisa memahami. Nah nanti yang hafalan biar yang lebih muda. Karena ya termasuk santri yang tua itu saya, jadi sebagai bapak. Umur berapa pada saat itu? Di tahun umur berapa ya? Umur sudah ya sekitar 45 ya. Sementara mereka yang mahasiswa di semester 1, semester 2 itu kan masih ya usianya di bawah 25 lah ya. Jadi saya sudah bahkan dengan Pak Yai aja saya lebih secara usia lebih tua saya. Jadi Pak Yai Munir Safaat ini kiai muda yang luar biasa ilmunya. Itu singkat cerita ketika saya setelah jadi mu'alaf dan mendapatkan bimbingan belajar bahasa Arab di pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin di Kota Gede, Yogyakarta. Kembali lagi kepada kisah saya tadi. Jadi selama saya ikut dialog antara Gereja Maranatha dengan para cendekiawan Islam, sebut saja mahasiswa Muslim di Yogyakarta, saya jadi berpikir, para cendekiawan Muslim kalau mereka mengkaji Al-Quran itu disertai dengan ilmu alat. Dalam bahasa Islamnya itu ilmu alat. Ilmu bahasa itu sebuah alat yang tidak bisa dilepaskan. Jadi untuk mengurai satu kata, ternyata dalam ilmu sorof atau tasrifan itu kan satu kata itu bisa berubah menjadi 250 perubahan dengan varian yang berbeda dengan makna yang berlainan. Wah, ini satu ilmu yang luar biasa bahasa itu. Jadi kalau belajar satu ayat, ya, dulu kami ketika di misi, kami dididik dengan ilmu yang namanya eksegesis. Ternyata ilmu eksegesis itu setelah saya di pesantren, kok sepertinya kitab Warokot yang dikarang oleh Imam
Syafi'i disebut warokot itu seharusnya itu setebal Al-Quran, tapi dijadikan lembar-lembar kecil. Jadi warokot itu adalah sebuah akselerasi dari ilmu yang diciptakan oleh Imam Syafi'i. Ketika saya di misi, saya sudah dilatih bagaimana belajar memahami satu ayat suci. Kalau waktu itu ilmu eksegesis itu ya belajar Injil. Itu kami sudah hijrah dari paham Trinitas, kemudian hijrah ke paham monoteis. Tadinya pahamnya itu menuhankan Yesus, kemudian paham ke gereja yang meyakini bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Jadi ada ilmu eksegesis yang di pesantren itu dikenal dengan kitab warokot. Jadi bagaimana seorang ulama itu menggali makna-makna Al-Quran. Jadi waktu di gereja itu untuk mempelajari satu ayat, itu ternyata nggak cukup semalam. Bahkan satu ayat itu kalau dipelajari dengan baik, itu bisa menjadi materi 1 bulan. Dikotbahkan dengan varian tema yang berbeda. Tapi pembahasannya satu. Al-Quran juga gitu. Al-Quran ketika dikaji dengan ya, ilmunya Imam Syafi'i, Masya Allah luar biasa. Satu ayat tuh kalau dianalisa betul bisa menjadi materi khotbah 1 bulan dengan variasi yang berganti-ganti. Padahal udah dibahas satu, cuma nanti bisa diganti tema. Jadi kembali lagi ke dialog tadi. Setelah saya memikirkan para cendekiawan Islam atau ulama-ulama Islam mengupas ayat-ayat Al-Quran, seharusnya kan umat Nasrani, kalau dia belajar Injil, itu juga sebagaimana ulama Islam. Nah, setahu saya di dunia teologi atau sekolah teologi atau di kita itu pondok pesantren, rujukan dari terjemahan-terjemahan Injil berbahasa Indonesia ini mentok itu paling pakai terjemahan bahasa Inggris, yaitu King James. Nah, di King James itu sudah masuk akal ya. Yesus itu disebut the Lord Jesus, Tuhan atau baginda Tuhan. Yesus. Tuhan, ya. Lord, ya. Jadi Yesus nggak pernah disebut the God, nggak pernah disebut Tuhan dalam bahasa Inggris. Tapi waktu itu ketika saya masih dalam dunia Trinitas, itu kok ya nggak bisa keluar dari pemikiran bahwa Yesus itu Tuhan. Untuk keluar dari situ nggak bisa. Masih kekeh ya. Nah, setelah di kelompok monoteis ini, baru kami sadar, iya ya, bahasa Inggrisnya Yesus kan the Lord Jesus, bukan the God Jesus. Bahkan tidak ada kata itu. Kemudian setelah kami juga belajar di salah satu dosen bahasa Yunani, beliau alumni Arkansas, USA. Saya itu diuji oleh dosen saya sebut nggak apa-apa ini, Bapak Benny Menonialdus, itu kelahiran dari Polores, jadi dosen di 5 sekolah teologi di Yogyakarta dan Magelang. Saya diuji setiap kali membaca, kalau biasanya terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu menyebutnya Tuhan Yesus. Saya nggak pernah, sejak saya berkeyakinan monoteis, saya lepaskan semua terjemahan yang menyebut Tuhan Yesus. Karena terjemahan itu pun dulu nggak ada. Dalam bahasa Indonesia, kata Tuhan Yesus itu nggak ada. Dari mana kata itu berasal? Dulu ada seorang misionaris dari Portugis yang tugas di Sulawesi. Suku Gowa itu nggak pernah bisa bilang Tuhan. Tuhan Yesus itu nggak pernah bisa bilang. Jadi kalau menyebut Tuhan Yesus itu Tuang Yesus. Jadi antara menyebut
Tuhan Yesus dengan menuang air itu nggak bisa bedakan, sama-sama tuang. Maka oleh misionaris dari Portugis, kata tuang tadi disisipi huruf H, jadi Tuhan. Nah, sejak saat itu kamus bahasa Indonesia itu mulai berubah, Bapa menjadi Bapak. Sejak kata Tuhan jadi Tuhan. Jadi dulu terjemahan yang bahasa Indonesia lama itu tidak akan membawa pemikiran orang itu bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal selalu disebut Tuhan atau Baginda. Nggak mungkin disebut nilai-nilai ilahi Tuhan, itu nggak mungkin. Bahkan setelah saya belajar bahasa Yunani ke salah satu dosen, yaitu Bapak Beni tadi, Pak Beni sampai heran. Selama 1 bulan itu salah diuji terus. Tuhan Yesus, Pak Hasan, maaf Pak Beni, saya lebih suka menyebutnya dengan kata Tuhan Yesus. Nah, setelah 1 bulan berlangsung, dosen saya Pak Beni itu berikan tanggapannya gini. Ternyata Pak Hasan ini orang monoteis ya. Nah, saya tahu persis bagaimana cara berpikir Pak Hasan dan menyampaikan apabila berkaitan dengan kata Yesus itu tidak ada kaitan dengan keilahiannya. Jadi keyakinan Pak Hasan ini betul-betul Yesus itu manusia gitu. Akhirnya beliau juga mengatakan, saya juga orang monoteis Pak Hasan. Cuma sekarang itu saya masih mengajar di 5 sekolah teologi sebagai income-nya beliau. Jadi untuk kelangsungan hidup, ya waktu itu beliau ceritakan, ya, saya harus mengajarkan sebagaimana mereka yang biasa di sekolah teologi. Jadi dosen saya Pak Beni itu secara keyakinan atau akidah itu sudah keluar dari konsep Trinitas, tapi masih mengajar di sekolah tinggi teologi yang berbasis Trinitas. Akhirnya beliau menjadi bersahabat dengan saya. Jadi kita sama-sama penganut monoteis atau penganut ajaran tauhid ya, bahasa Arabnya. Nah dari situlah saya akhirnya semakin yakin bahwa terjemahan, pemahaman, paham-paham Trinitas itu satu kesalahan. Itu pun saya masih belum langsung keluar dari gereja. Saya harus kuatkan dulu keyakinan ini. Terus sejak kapan ajaran itu berubah? Nah ini ada satu buku yang ditulis oleh Richard atau Robert Ernstein, saya lupa. Judulnya itu Kala Yesus Jadi Tuhan. Dalam buku itu bukan sebuah buku sejarah yang disajikan, tapi sebuah buku novel. Tadinya saya juga nggak tertarik baca buku itu. Ngapain buku kok Kala Yesus Jadi Tuhan? Begitu saya baca satu bagian, loh, ternyata ini kok seperti sejarah. Sejarah yang disajikan dengan tulisan-tulisan ala novel gitu. Jadi pembaca itu nggak terasa seolah-olah baca novel padahal itu sejarah gereja. Maksud dari sang penulis, ketika Yesus kamu angkat jadi Tuhan, ini loh yang terjadi. Pemikiran masyarakat itu akhirnya terhijab, tertutup dengan pemikiran akal sehat. Melalui buku itu, Allah buka pemikiran saya. Ternyata ajaran Nabi Isa atau ajaran Yesus itu pada awalnya memang ajaran tauhid. Karena misi dakwah yang pusatnya di Yerusalem waktu itu, kemudian dakwah pertama kali di negara Syria. Makna-makna Injil yang dibawa sampai ke negara Syria itu masih bermakna ketauhidan atau monoteis.
Tetapi ketika dari Syria ini dibawa ke arah barat sampai ke negara Yunani di kota Athena itu, nah, ternyata pembelokan makna dari Injil itu ada di kota Athena. Karena kota Athena itu kota gudang cendekiawan. Pemikir-pemikir dunia, penemu rumus-rumus kimia, fisika itu ada di sana. Jadi gudangnya para cendekiawan. Dan karena saking terlalu pandainya ini, para cendekiawan di kota Athena itu membuat satu rumus. Tidak ada di muka bumi ini yang disebut dengan kata satu mutlak. Nggak ada. Semua benda yang satu itu gabungan dari benda-benda kecil yang disebut gabungan molekil-molekil sehingga menjadi sebuah benda. Kapur tulis itu gabungan dari ribuan mungkin jutaan molekil-molekil sehingga menjadi batang kapur tulis. Kaca atau gelas itu juga gabungan dari molekil-molekil kaca sehingga terbentuklah kaca. Sehingga paradigma masyarakat di kota Athena itu merumuskan tidak ada benda itu satu secara mutlak. Termasuk Tuhan. Tuhan juga nggak bisa satu. Jadi kata theos yang disebut Tuhan dalam terminologi Yunani atau Greek itu adalah dewa tertinggi yang membawai dewa-dewa lain. Nah, ketika Injil diberitakan ke kota Athena, itulah awal, kalau kita tuh menyebutnya bid'ah. Ajaran baru bagi ajaran Nasrani. Itu awalnya di kota Athena. Karena ketika disebutkan bahwa Yesus itu orang yang luar biasa. Dulu ada penyakit yang belum ditemukan obatnya, yaitu seorang yang terkena lepra atau kusta. Itu kalau sudah terkena lepra atau kusta, maka tubuhnya akan hilang sedikit demi sedikit. Nah, ketika diceritakan ada seorang manusia bernama Yesus mendoakan orang sakit kusta itu bisa pulih seperti sempurna, ini menjadi viral. Mengalahkan viralnya tokoh legendaris Achilles dalam sebuah film The Troy. Achilles itu dulu bayi yang dicelupkan oleh orang tuanya ke dalam air suci. Nah, yang dicelupkan itu jadi ketika Achilles dewasa itu jadi orang yang sakti mandraguna. Tapi yang dipegang oleh kedua orang tuanya, kakinya itu, di bawah mata kaki itu nggak tercelup. Sehingga ketika Achilles ini menjadi seorang yang dewasa, dia tidak mempan dengan goresan pedang, juga tidak mempan dengan tajamnya anak panah. Nah, ini kisah dalam The Troy seperti itu. Tapi akhirnya musuh mencoba menggali informasi. Tanya ke babysitternya, bagaimana Achilles bisa sehebat itu? Maka babysitternya cerita, itu karena dulu waktu masih bayi oleh orang tuanya dicelupkan ke dalam air suci. Hanya bagian di bawah mata kaki yang tidak tercelup. Jadi kalau mau membunuh Achilles itu silahkan ditembak di bawah mata kakinya. Akhirnya oleh lawan Achilles, carilah seorang sniper ya, ahli panah yang memanah bagian bawah mata kaki Achilles itu. Matilah Achilles.
Itu orang yang seperti itu di kota Athena disebut anak dewa. Walaupun mati akhirnya anak dewa. Sekarang ini ada tokoh yang lebih hebat dari Arkilis, namanya Yesus. Orang penyakit seberat apapun bisa disembuhkan atas izin Allah. Di dalam pemahaman monoteis atau di pemahaman Trinitas, yaitu kuasanya Yesus sendiri. Oh, Jangankan orang yang sakit seperti orang sakit kusta, orang yang meninggal pun dipanggil bisa bangkit atas izin Allah. Ini menurut pemahaman monoteis atau tauhid. Beda dengan pemahaman Trinitas, ya memang Yesus sehebat itu bisa membangunkan orang yang sudah mati. Bagi penganut Trinitas itu kekuasaan Yesus sehebat itu. Mutlak, ya? Mutlak. Bagi orang-orang monoteis, atas izin Tuhan yang mengutus dia bisa lakukan itu. Kalau Tuhan nggak mengendaki, nggak mungkin. Jadi bagaimana Yesus membangkitkan orang mati pada waktu itu? Jadi zaman dulu itu makam itu tidak seperti di tempat kita ya. Ini durasinya kepanjangan nggak apa-apa ini? Ada apa-apa. Oh. Saya sudah setting 2 jam, insya Allah. Oh, ya. Tafadhol. Yeah. Jadi zaman waktu itu ketika orang mau mengubur itu pergi ke sebuah bukit, dan bukit itu semuanya terbuat dari batu. Jadi kalau kita ke daerah Arab gitu, namanya gunung itu ya batu. Kalau mau bikin makam, baru menggali gunung menjadi gua. Terus dikasih pintu bentuknya bulat, seperti tampah, tapi besar, seperti roda batu besar. Tujuannya untuk membuka ke kanan, digeser ke kanan, dan digeser ke kiri. Jadi tidak digubur seperti kita ditimbun tanah, enggak. Waktu itu ada seorang baru meninggal. Kemudian Yesus meyakinkan, kalau kamu tidak percaya bahwa saya diutus oleh Tuhan, sekarang bawa saya ke makam yang baru saja dibuat. Maka dibukalah batu yang besar itu. Nah, jenazah waktu itu tidak dipocong seperti di tempat kita saat ini. Jadi kalau ada jenazah itu dibalut dengan kain kafan seperti mumi gitu. Kemudian dibaringkan di atas meja terbuat dari batu. Nah, ketika setelah menghadap jenazah itu, Yesus atas izin Allah, wahai mayat, bangkitlah. Maka mayat yang diperintahkan untuk bangkit itu bangkit betulan dan melepaskan kain kafan yang dililitkan ke tubuhnya, kemudian bisa pulang ke rumahnya. Nah, cerita seperti ini bagi masyarakat kota Athena, oh berarti Yesus ini memang anak dewa. Transit di Indonesia disebut anak Allah. Ini satu kesalahan. Anak dewa menjadi anak Allah di tempat kita. Bagi orang sana menyebut anak dewa itu nggak masalah. Tapi ketika disebut anak Allah itu suatu istilah yang sebenarnya susah diterima. Tapi kaum Trinitas dari umat Nasrani meyakini itu. Karena keyakinan itu sudah dibangun dari masa kecil, sehingga untuk melepas keyakinan itu juga nggak mudah. Betul. Terlalu melekat ya di benak. Nah, dari situlah awal malapetaka ajaran Nasrani itu berkembang biak. Dan di kota Athena itu diprakarsai oleh imam yang bernama Imam Athanasius. Jadi kelompok yang meyakini Yesus itu sebagai anak dewa atau anak Allah dan punya bapa atau Theos gitu ya. Theos itu bapa sebagai dewa tertinggi. Kalau ada bapa, ada anak, berarti juga ada ibunya. Maka disebut Trinitas. 3 tapi 1. Ini susah sebetulnya. Bagi akal sehat susah ini. Tapi bagi umat Nasrani yang sudah terdidik dari kecil, itu susah dilepaskan gitu.
Betul. Nah, pada waktu itu kondisi kekristenan terbagi menjadi dua. Jadi Romawi itu ada di wilayah utara dan di wilayah selatan. Wilayah selatan itu mulai dari Yerusalem sampai ke Maroko atau Al-Maghrib. Itu wilayah yang meyakini Yesus itu utusan Tuhan. Di bawah seorang imam yang bernama Arius. Nah, kalau kita melihat peta Romawi pada waktu itu, penduduk paling besar itu ada di wilayah utara. Mulai dari Syria itu sampai ke Portugal ya, Spanyol itu mayoritas penduduknya. Sehebat apapun kekaisaran Romawi, ketika terjadi kegaduhan di tingkat bawah, maka wibawa pemerintahan waktu itu sempat goyah. Singkat cerita, ketika Romawi di bawah pemerintahan Konstantinopel, yang ibu kotanya di Istanbul, untuk menyelesaikan kegaduhan negara adidaya waktu itu, maka semua tokoh gereja dikumpulkan. Ada dari perwakilan dari utara dan perwakilan dari selatan. Hanya untuk memutuskan satu saja ajaran Nasrani yang diizinkan di negara Romawi, Kekaisaran Romawi. Dan sang kaisar ini bukanlah orang yang pernah belajar agama. Jadi sang kaisar ini orang yang menyembah dewa matahari dan diikuti oleh seluruh rakyat Kekaisaran Romawi. Jadi nggak kenal agama itu. Maka dengan pengetahuan sang kaisar ini ditetapkan pada konsili tingkat dunia. Kalau Konstantinopel itu ibu kota negara Romawi, konsili itu diadakan di ibu kota kabupaten agak ke selatan, namanya kota Nikea. Nah, di Nikea itu kemudian sang kaisar punya ide. Oleh gitu kita sekarang voting. Siapa yang meyakini Yesus Tuhan dan siapa yang meyakini Yesus itu utusan Tuhan. Ini kan keputusan yang konyol. Masa memutuskan Tuhan dengan cara seperti itu? Ya kalau kita lihat di peta Romawi pada waktu itu, wilayah utara jauh lebih besar suaranya. Ya, naudzubillah min dzalik. Akhirnya selesai voting, suara itu dimenangkan oleh kelompok Imam Athanasius yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Logika pendeta sekarang, anak sapi, ya sapi. Sapi. Anak kambing juga kambing. Kambing. Kalau anak Tuhan berarti Tuhan. Kata mereka. Nah, sejak saat itulah diketuk palu hakim, yaitu sang kaisar sendiri, bahwa ajaran Nasrani yang benar, yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Nah, ketuk palu internasional. Nah, jadi penganut-penganut yang monoteis, jadi pengaruh-pengaruh Arius harus dilenyapkan dari wilayah Romawi. Nah, ketika terjadi genocide yang kelompok monoteis ini, maka Imam Arius beserta anak buahnya, pengikutnya, followernya, mereka lari ke arah timur dan selatan. Kalau sekarang kita bisa lihat di kawasan Ethiopia. Nah, di kawasan Ethiopia itu berdiamlah umat Nasrani yang berakidah monoteis atau tauhid.
Nah, kondisi ini diperjelas dalam hadis riwayat Ahmad. Ketika hijrah pertama kali, ketika sahabat-sahabat berkisar jumlahnya 40 orang, ini diminta hijrah ke negeri Habasyah. Nah, di negeri Habasyah itulah yang sekarang dikenal dengan negeri Ethiopia. Jadi penduduk Nasrani di kerajaan Habasyah itu beda dengan penduduk Nasrani yang ada di Makkah waktu itu. Jadi penduduk Habasyah ketika para sahabat hijrah pertama kali disambut oleh sang raja yang disebut dengan Raja Najasyi. Kenapa kalian dikejar-kejar oleh para petinggi dari kota Makkah? Karena junjungan kami sedang mengajarkan kami tentang keyakinan agama, yaitu keyakinan agama tauhid. Memang junjunganmu yang bernama Muhammad itu utusan Tuhan. Betul Pak Kinda? Buktinya apa? Saya kepengen tahu kalau memang junjunganmu itu diutus oleh Tuhan. Sekarang buktikan. Lalu dibacakan Quran surat Maryam. Nah, setelah dibacakan Quran surat Maryam itu, sang Raja Najasyi menangis. Bergetar hatinya. Tidak mungkin orang yang bernama Muhammad, orang yang tidak terpelajar atau ummi, orang yang tidak bisa mengenal kitab-kitab sebelumnya, tetapi tahu dengan sangat tepat isi kitab Injil. Jadi kitab Injil yang ditulis oleh sahabat Yohanes, sahabatnya Nabi Yesus. Jadi sebenarnya kalau menyebut Yohanes itu Yohanes radhiyallahu anhu. Karena itu di level sahabat ya. Ada dua sahabat yang menulis kitab Injil. Siapakah sahabat itu? Yang pertama Yohanes, yang kedua Matius. Jadi sahabat ini meriwayatkan. Jadi sebetulnya hadis rawahu Yohanes. Ya, itu yang benar. Kemudian yang dua ini generasi tabi'in. Generasi yang tidak menyaksikan bagaimana Yesus hidup pada waktu itu, yaitu Markus dan Lukas. Jadi ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Markus, diriwayatkan oleh Lukas. Jadi Injil yang diklaim sebagai kitab suci umat Nasrani itu sebetulnya sebuah hadis. Kalau kita mau fair, ya. Kembali ke kerajaan Habasyah tadi. Saya pun heran, bagaimana Raja Najasyi setelah dibacakan Quran surat Maryam bisa menangis bergetar hatinya. Karena setelah mendengar bacaan Quran surat Maryam itu, terjadilah pensyahadatan massal dalam satu negara. Kalau sekarang satu kelurahan aja udah hebat ya. Ini levelnya negara. Di Raja Najasyi akhirnya bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Diikuti oleh para menteri, para pejabat kerajaan dan seluruh rakyat di negeri kerajaan Habasyah. Masya Allah. Kalau Malah TV ada waktu itu bisa disyuting ya. Satu negara menjadi mualaf. Itu ketika hijrah pertama. Ternyata setelah saya pelajari, di awal-awal Quran surat Maryam, itu isinya sama persis dengan kisah yang ditulis oleh sahabat Yohanes atau Injil Yohanes. Wow, makanya menangis. Nggak mungkin kalau orang yang bernama Muhammad ini, kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah, bisa mengerti kitab Injil dengan sangat tepat dan benar. Ada lagi sebenarnya, surat Yasin ketika dibaca di Madinah waktu itu membuat tokoh di sana menangis. Ternyata ada banyak hal
ayat-ayat Al-Quran itu yang menggetarkan jiwa. Nah itu kalau kita gali, ternyata itu Betul. juga ayat-ayat yang dibaca di Madinah waktu itu sama persis juga dengan yang ada di Injil. Versinya lain, bukan seperti kitab Yohanes, bukan. Nah itu ternyata saya dapat pencerahan gara-gara membaca buku Kala Yesus Jadi Tuhan. Nah, setelah buku itu disebarkan, dijual, banyak tokoh-tokoh Nasrani yang akhirnya itu berhijrah menjadi seorang mualaf. Akhirnya dari penerbit buku itu langsung ditarik dari peredaran dan tidak dicetak lagi. Itu pun saya bacanya waktu saya di tugas belajar di Bali ya. Karena di Bali itu untuk misionaris asing itu mudah ya, keluar masuknya dan pergerakan di sana tidak terlalu direcoki ya oleh umat muslim ya. Jadi pendidikan saya waktu itu di Bali ya. Itulah yang buat saya itu akhirnya terbuka. Ternyata sejarah ketuhanan Yesus itu bisa dilacak. Bahkan gereja sengaja menyembunyikan sejarah ini. Maka ketika saya dulu mau keluar dari gereja itu, oleh senior saya juga diuji. Bapak Hasan itu betul belajar bahasa Yunani. Oh betul, diuji saya. Langsung. Oh ternyata bisa. Jadi tidak semua pendeta itu bisa menerima pelajaran bahasa Yunani. Karena terlalu sulit. Seperti remaja muslim ketika disodori ilmu nahu dan sorab itu belum belajar udah pusing duluan. Sama orang-orang Nasrani kayak gitu. Kalau bahasa Ibrani diajarkan dan itu kan di perjanjian lama, tapi untuk Injil itu di perjanjian baru ya. Perjanjian lama, perjanjian baru itu istilah. Dulu nggak ada istilah itu. Kenapa disebut perjanjian baru? Karena kalau perjanjian lama atau kitab Taurat dan yang lain, itu kalau orang berbuat dosa, zina, itu betul-betul melakukan zina. Itu disebut dosa zina. Tetapi dalam perjanjian baru, ketika Yesus mengajarkan, walaupun kamu nggak melakukan perzinahan fisik, tapi kalau kamu melihat seorang wanita, kemudian kok timbul visualisasi seksual, itu sudah disebut berzina. Jadi perbedaan perjanjian lama dan baru, yang lama itu dosa-dosa secara fisik itu baru dieksekusi. Maka dulu kalau orang berbuat salah langsung dihukum. Seperti Korun dulu ya. Korun dulu di gereja juga terkenal. Korah namanya. Itu ketika Nabi Musa bikin pengajian akbar, nah Korun menandingi. Sudah nggak usah ikut pengajian, ikut konvoi saja. Akhirnya ditantang sama Nabi Musa. Kalau kamu tetap menghalangi dakwah saya, silahkan umat masyarakat yang berpihak ke Korun sana, yang berpihak ke saya ke sini. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, tolonglah kami. Maka bumi dibuat gemetar. Pertama kali bumi turun. Maka Korun dan para pengikutnya itu ketika bumi turun baru 30 cm tertawa-tawa. Nabi Musa berdoa lagi, dijawab oleh Allah, bumi turun sebatas perut. Nah, ini mulai panik mereka. Yang ketiga kalinya mereka udah nggak bisa ditolong lagi. Yang ketiga kalinya langsung bumi dibelah, mereka masuk ke dalam perut bumi. Nah itu di kitab-kitab kami perjanjian lama ada kisah seperti itu. Matinya Korun itu memang ditenggelamkan sehingga sekarang ada istilah harta karun. Itu karena menantang Nabi Musa. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu sebuah istilah. Kalau yang lama itu dosa-dosa fisik, yang di perjanjian baru ajaran Nabi Isa itu semacam ilmu tasawuf.
Orang tuh nggak usah ngelakuin dosa, kalau berpikirnya sudah nggak baik, sudah yang jahat di mata Allah, itu sudah dosa. Nah, itu perbedaannya itu. Jadi ketika saya terbuka dari segi histori, ketuhanan Yesus itu bukan ajaran asli yang diajarkan oleh Yesus, saya berani mengambil keputusan untuk keluar dari gereja. Cuman caranya lebih halus, santun. Saya diutus untuk pergi mengembangkan misi ke kawasan Muslim. Jadi saya diutus keluar dari gereja, itu bahasa pamitan secara halus. Sehingga jemaat gereja itu menganggap saya juga menjalankan misi ke kawasan-kawasan Muslim. Itu awal saya keluar dari gereja resmi. Ada. Maaf, itu tahun berapa kira-kira? Bentar. Saya dulu ikut pendidikan monoteis itu, saya syahadat itu tahun 2008. 2000? Saya syahadat itu 2008. 1 tahun sebelum syahadat, berarti 2007 itu saya pulang dari pendidikan misi monoteis, gereja tauhid. Tahunnya kurang lebih, waktu saya pamit dari gereja itu, saya lupa ya, harus ngitung mundur lagi itu. Pokoknya itu tahunnya saya lupa. Jadi ketika saya keluar dari gereja itu, saya butuh waktu 1 tahun untuk melupakan ajaran ketuhanan Yesus. Untuk melepas kata Tuhan Yesus itu bagi saya masih sulit. Butuh 1 tahun untuk saya tidak ke gereja, saya tidak baca kitab gereja, supaya hati saya itu jadi bebas dari pengaruh ajaran gereja itu. Nah, setelah itu baru saya bersyahadat di tahun 2008. Jadi kalau tanya tahun, saya harus review lagi mundur ke belakang, mengingat-ingat peristiwa itu. Karena dokumennya sudah saya habisi semua. Waktu ketika saya keluar dari gereja itu, piagam semua saya bakari. Kalau ngerti sekarang itu menjadi saksi ya. Itu nggak apa-apa. Betul. Ketika saya sekarang butuh saksi, ya, foto-foto di misi dulu juga sudah saya hilangkan semua, ada tersisa berapa aja gitu. Nah, saya dulu nggak berpikir seperti itu, bahwa kalau saya nanti jadi seorang Muslim, ini loh buktinya di misi itu seperti ini. Nah, dan itu bisa diceritakan untuk saat sekarang, tapi sudah terlanjur. Itu syahadatnya di daerah mana, Pak Ustadz? Dari rumah saya itu ada masjid, namanya Masjid An-Nur. Masjid An-Nur, Jalan Pelem-Sari. Oh, kebetulan saya Cak Nur juga. Masjid An-Nur banyak ya. Masjid An-Nur waktu itu saya ada di situ bersama 1 teman dari Gorontalo, 1 teman dari Manado. Jadi bertiga. Saya dengan 2 teman itu bertiga. Itu eventnya waktu Ramadan, dibimbing oleh Bapak Ketua KUA, yang waktu itu namanya Bapak Lukman Hakim. Tapi bukan yang menteri, ini Bapak Ketua KUA di wilayah yang lain ya. Di Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta, Bapak Lukman Hakim. Jadi kami bertiga bersyahadat di situ. Nah, kalau kelahirannya aslinya mana, Pak Ustadz? Satu orang Nganjuk. Oh, Nganjuk. Ya. Masya Allah. Nah, saya dulu ketemu dengan teman-teman komunitas pemuda Batak itu yang kuliah di Madiun ya. Ketemu dengan beliau Pak Lut Bizar Panjaitan waktu di Madiun jadi dandim dulu. Nah, ketika saya ada misi di Magetan. Jadi di Madiun itu banyak pemuda Batak, ada perkumpulan namanya Nato Sublung. Jadi marga lupis itu memang ada 1 kampung khusus Nasrani. Ada yang mayoritas memang Muslim, tapi ada 1 kampung khusus, dan teman-teman gereja yang dari marga lupis juga ada. Gitu. Saya kira orang Batak, soalnya ada lupisnya gitu ya. Itu Batak. Itu dari suku Bugis ya. Suku Bugis,
merantau ke Tapanuli Selatan, jadi menantunya raja. Harusnya Bugis ya. Nggak tahu sampai sekarang kata Lubis itu diambil dari mana, banyak orang nggak tahu. Karena itu seorang ayah, seorang calon suami dari Bugis yang merantau ke Tapanuli. Ya, kembali lagi ke kisah tadi. Jadi ketika saya keluar dari gereja itu ada upacara resmi. Saya pergi dari gereja, menurut jemaat gereja, saya sedang bertugas ke kawasan-kawasan Muslim. Itu secara tersiratnya seperti itu. Sebenarnya itu sebuah upacara saya keluar dari gereja. Baru orang-orang dekat saya, tetangga saya itu ngerti saya betul-betul Muslim 3 tahun kemudian. Jadi selama 3 tahun itu masih akrab. Setelah ngerti saya betul-betul orang Muslim, baru mereka putus sama sekali, nggak mau komunikasi. Ya, itu kisahnya bagaimana saya itu keluar dari dunia misi. Jadi pola berpikir ini harus dibangun. Ya. Sangat disayangkan kalau seorang mualaf kemudian kenapa dia jadi mualaf? Rata-rata catatan di KUA itu karena pernikahan. Nah, karena pernikahan ini akhirnya yang bisa membuat mereka kembali ke dunia sebelumnya. Karena setelah jadi mualaf, masyarakat Muslim itu responnya beda dengan masyarakat gereja. Masyarakat gereja itu kondisi sosialnya itu sangat care. Masyarakat Muslim itu kalau ada orang menderita itu kadang nggak terlalu peduli. Nah ini, ya alhamdulillah, walaupun kasus mualaf itu juga dari perkawinan, alangkah baiknya kalau akidahnya diperdalam, ilmunya diperdalam. Kalau nggak akan. Jadi dengan adanya teman-teman misi yang hijrah ke Islam ini, akhirnya sebagai seorang Muslim pun naluri untuk jadi misionaris, misi dakwah ini nggak lepas. Bagi saya, kalau saya dulu sebagai seorang hamba Tuhan, yang mewakafkan hidup kepada Tuhan. Jadi kalau sudah menjadi keputusan pendeta full, itu tidak ada istilah pensiun. Semua waktunya diwakafkan pada Tuhan. Nah, ketika saya menjadi seorang Muslim pun, pemikiran itu nggak lepas. Bukan berarti setelah Muslim, memang waktu saya keluar dari gereja, saya harus cari nafkah ya. Karena gereja sudah nggak mensupport kan. Jadi saya harus cari penghidupan sendiri, bekerja waktu itu. Dan proyek pertama itu proyek Kitpan. Itu milik orang Belanda yang dari Yogyakarta. Itu proyek awal yang saya geluti. Sampai sekarang saya nyambi ya. Dunia arsitek itu saya sambi, tapi poin utamanya adalah dakwah. Mendakwahkan Islam di kawasan. Ya. Itu kisah saya. Jadi lahir dari pemikiran. Saya mencontoh para ulama bagaimana mengkaji Al-Quran. Saya terapkan itu bagaimana mengkaji Injil. Ternyata Injil kalau dikaji, itu tidak beda dengan makna-makna Al-Quran, yaitu keimanan ketauhidan. Jadi kok ada keimanan di luar ketauhidan, itu bid'ah yang diawali dari kota Athena Yunani. Bid'ahnya gereja maksudnya. Tidak membid'ahkan orang Muslim. Bid'ahnya gereja itu diawali dari kota Athena, negara Yunani. Itulah pencerahan yang Allah berikan pada saya. Selama 15 tahun saya mencoba menggali Injil, juga belajar Al-Quran. Ternyata yang salah itu para misionaris belum belajar nahwu sorob, sudah berani menyalahkan Al-Quran. Begitu Mas Nur. Masya Allah, luar biasa. Jadi kisahnya memang dalam pencarian itu memang panjang sekali ya. Iya, iya. Kira-kira 15 tahun tadi ya? 15 tahun. 15 tahun. Itu 15 tahun itu pencarian ya? Ya, Masya Allah. Jadi dari mulai pemahaman Trinitas, kemudian monoteis. Itu kan pemahamannya kan monoteis itu kan bahwa Yesus itu utusan ya? Utusan. Nah,
Terus kemudian Tuhannya tetap Allah gitu ya. Ya, Tuhannya tetap Allah ya. Allah Berarti ya. itu kan Kalau sebenarnya sesuai dengan yang ada di Bible ya. ya, Di Yohanes 5:30 kalau nggak salah. ya. Eh, itu sebentar, saya browsing dulu. Nah ini, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, Betul. dan penghakimanku adil. Kenapa adil? Di sini disebutkan sebab aku tidak menuruti kehendakku, Betul. melainkan kehendak Dia. Dia itu Allah Ya. yang mengutus aku. Ya. Seperti itu ajarannya, seperti monoteis ya. Betul. Betul itu. Nah, tetapi di situ tidak mengimani Nabi Muhammad. Monoteis itu meyakini mengimani Nabi Muhammad apa enggak? Jadi gereja monoteis yang sekarang ini itu mereka percaya bahwa Al-Quran itu firman dan Rasulullah Muhammad SAW itu utusan Allah. Warga gereja monoteis itu sekarang juga belajar Al-Quran. Cuma metodenya pakai cara sendiri ya. Kalau saya kan metode ala pesantren. Nah, cara teman-teman monoteis kalau belajar Al-Quran itu Al-Quran itu misalkan kata Aladina, itu pasti terjemahnya orang-orang yang sama mati terjemahnya langit. Al-ard atau al-di itu bumi ya. Jadi mereka akan hafalkan. Mereka menghafalkan itu kata per kata itu. Nah, itu lemahnya apa? Lemahnya tidak mengerti kedalaman setiap kata itu. Sorob atau tasrifan, perubahan kata. Satu kata bisa menjadi 250 perubahan dengan makna yang berbeda. Jadi teman-teman monoteis itu kemajuannya, mereka sekarang belajar Al-Quran dan mengelompokkan. Kata amanu pasti beriman, artinya orang-orang beriman. Alladzina amanu, orang beriman. Itu cara mereka belajar. Nah, kalau saya kan caranya ngikuti ulama Islam, belajar bahasa. Itu sudah bagus itu. Mereka bisa keluar dari konsep Trinitas, itu sebuah mujahadah. Sungguh-sungguh mempelajari kitab Injil sehingga bisa keluar dari pemikiran-pemikiran Trinitas. Salah satu ayat yang diselewengkan ya, ini di Injil yang ditulis oleh sahabat Yohanes di pasal pertama, ayat pertama. Ini viral. Nah, di video saya itu juga dibantah oleh orang yang katanya ahli teolog. Ini saya jelaskan. Saya nggak menjawab mereka yang mengcounter pernyataan saya itu, karena menurut saya orang yang mengcounter pernyataan saya itu ibarat baca Al-Quran tidak pernah belajar ilmu tajwid sehingga bacanya salah. Ibarat orang yang mencoba mentranslate bahasa Yunani itu nggak pernah belajar nahwu sorof sehingga nggak ngerti bagaimana mentranslate-nya. Ini salah satu contoh gini. Terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu lembaga Alkitab yang menyediakan untuk kaum Trinitas. Karena kaum monoteis itu sudah nggak pakai terjemahan LAI. Terjemahan LAI seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Itu anak kalimat pertama. Anak kalimat yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Anak kalimat yang ketiga, dan firman itu adalah Allah. Ini yang mendoktrin orang Kristen. Firman itu adalah Allah, karena Yesus adalah kalimatullah. Mereka sebutnya kalimatullah ya. Mereka nggak pernah belajar tafsir kubro. Padahal itu lam jalalah penulisannya sama, L-nya double, lam jalalah. Ya, harus dibaca tebal, mereka nggak ngerti soal itu. Jadi karena Yesus itu firman, firman itu adalah Allah, berarti Yesus itu adalah Allah. Nah, ini yang mereka nggak bisa keluar pikiran ini. Sedangkan bahasa Yunani, enarche en hologos, pada mulanya ada yang berfirman. Ini saya disalahkan oleh orang yang katanya ngaku teolog, seorang yang ulama kalau di Islam. Sekarang begini, saya jelaskan melalui forum ini ya.
Kalau firman itu kan kata benda. Ya, firman itu kata benda. Tapi kalau disebut yang berfirman, firman itu kata benda, yang berfirman itu juga kata benda atau kata kerja. Yang, ada yangnya loh. Yang berfirman. Kalau berfirman tok itu kata kerja. Tapi ketika kata kerja ini ditambah dengan kata yang, kan nggak mungkin ini sebuah pekerjaan. Kata benda berarti. Ya. Jadi ada pihak yang berfirman. Nah, NRK and Hologos. Di situ terjemahan LAI pada mulanya adalah firman. Tapi kalau saya yang menerjemahkan, pada mulanya ada yang berfirman. Nah, ini saya dituduh menyalahi terjemahan Injil. Bukankah berfirman itu kata kerja? Padahal ini kata benda. Nah, dia nggak cermat bahwa pada mulanya ada yang berfirman. Kalau berfirman itu nggak ada kata yang, saya salah. Tapi saya menyisipkan kata yang. Berarti tetap sebuah kata benda. Nah, pada mulanya ada yang berfirman. Keteos en hologos. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Karena kata theos dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dengan kata Allah dalam Injil bahasa Indonesia. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Jadi tetap yang berfirman. Jadi saya tidak mengubah kata benda menjadi kata kerja. Ini yang dibantah di dalam YouTube ya. Satu dianggap ulama gadungan atau gimana. Ustadz gadungan. Sembarangan menerjemahkan kitab Injil. Kemudian yang ketiga, NRK en hologos, keteos en teos, en prostonteon. Jadi yang ketiga itu ditegaskan lagi, dan Allah lah yang telah berfirman. Jadi saya tetap konteksnya dalam kata benda, dan Allah lah yang telah. Jadi ketika kata kerja didahului dengan kata yang, ada kata sandangnya yang, itu kata kerja yang akhirnya menjadi kata benda. Dan Allah lah yang berfirman ini diterjemahkan oleh kelompok Trinitas, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini satu pemalsuan di anak kalimat yang ketiga. Jadi saya tekankan di sini. Jadi bahwa Injil yang ditranslate oleh kelompok Trinitas itu sengaja diselewengkan maknanya sehingga umat pun tidak bisa lepas. Karena itu sebuah dalil. Nggak bisa lepas dari pikiran Trinitas. Ketika disebut dan firman itu adalah Allah, maka firman itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah Allah. Nah, ini bukan pemikiran Injil dalam bahasa Yunani. Ini pemikiran baru. Konsep yang dimasukkan ke dalam Injil. Sehingga konsep ketuhanan Yesus itu nggak bisa dilepaskan. Jadi saya ulang lagi. Pada mulanya ada yang berfirman. Yang berfirman itu adalah Allah. Dan Allah lah yang telah berfirman. Jadi tetap sentralnya itu Allah, bicara ketauhidan. Yeah. Tapi Injil Trinitas pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini yang akhirnya keluar dari konsep monoteisme. Itu baru satu ayat. Ada ayat yang lain kalau dijelaskan, wah mereka itu kadang nggak pakai akal ya. Dianugerahi akal untuk menggali ilmu. Makanya Al-Quran itu menegur manusia. Apalah takilun, apakah kamu nggak berpikir? Atau fakarun. Fakarun, kenapa kamu juga nggak berpikir? Jadi selama umat Nasrani itu tidak mengkaji Injilnya dengan baik, itu mustahil Allah berikan hidayah. Karena Allah memberikan hidayah pada orang yang dikehendaki. Siapakah orang yang dikehendaki? Orang yang betul-betul rindu dan haus akan kebenaran. Itulah yang akhirnya mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah misionaris yang jadi mu'alaf itu ya perjuangan dakwahnya gigih. Jadi betul-betul bagaimana menjaga mu'alaf di satu kawasan. Jadi akidah itu harus dijaga dengan baik.
Begitu Mas. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang pondasinya sudah kuat ya. Eh, terus kan keluarga Bapak Ibu semua Nasrani ya. Iya. Terus pada saat itu memutuskan masuk Islam, ada tentangan-tentangan dari keluarga atau enggak? Ya, atau mulus begitu saja? Pertengahan itu secara ilmiah ya, alamiah bukan ilmiah. Alamiah kalau satu keluarga itu bergeser ya, haluannya bergeser itu terjadi konflik internal itu pasti ya. Yeah. Tentunya seperti apa nggak usah dijelaskan karena itu memang alamiahnya seperti itu. Sebuah konflik itu pasti terjadi. Nah, akhirnya ya saya mendidik istri saya untuk 1 tahun berhenti dari gereja untuk melupakan memori gereja itu butuh 1 tahun diendapkan dulu, nggak berhubungan. Oh itu masuk Islam itu satu paket ya sama istri? Saya dulu saya berhenti kan, saya keluar dari gereja berhenti dulu 1 tahun, rest 1 tahun, saya baru bersahadat. Terus saya ajak istri saya juga, kamu juga perlu rest 1 tahun. Jadi 1 tahun nggak ke gereja. Akhirnya tadinya kan yang ke gereja itu istri dan 2 anak. Setelah istri saya nggak ke gereja, anak saya 2 ke gereja masih. Setelah 1 tahun istri saya syahadat kan. Saya dari 2008, istri saya 2009. Terus anak pertama itu anak yang perempuan, anak barep. Anak pertama itu juga 1 tahun kemudian setelah ibunya bersahadat, 1 tahun kemudian anak saya yang pertama. Yang lama itu anak yang kedua. Karena untuk melepaskan ikatan pertemanan dengan teman-teman gereja itu nggak mudah. Betul. Itu butuh waktu 7 tahun setelah saya masuk Islam, baru anak yang kecil, yang terakhir itu baru bersahadat. Setelah masuki perguruan tinggi ya, jadi teman SD lepas, SMP lepas, teman tingkat SLTA lepas. Ketika masuk ke perguruan tinggi ini sudah temannya lepas semua. Artinya temannya baru di perguruan tinggi, itu baru bersahadat. Karena proses melepaskan pertemanan itu nggak gampang. Ketika saya nggak gereja 1 tahun itu aja biasanya mengunjungi jemaat di rumah ke rumah, ganti saya yang dikunjungi jemaat. Tapi nggak saya respon ketika mereka berkunjung ke tempat saya sibuk desain proyek Hitfan waktu itu, perencanaan sirkuit, saya kerjakan. Jadi setiap kali ada jemaat gereja yang mengunjungi saya, berusaha dekati lagi, saya cuekin, saya kerja biar istri saya yang nemuin. Biasa ada kerja di situ, tapi saya tetap buat gambar-gambar perencanaan. Itu bisa. Jadi sekarang udah Muslim semua. Alhamdulillah. Jadi kan basicnya arsitektur ya? Ya. Jadi sekarang ini dulu ada teman dari Ngawi kepingin pulang kampung. Nah, ketika pulang kampung nanti setidaknya masjid dan masyarakat itu sudah terkondisi ya. Nah, sekarang teman saya itu masih di Jogja karena punya usaha di Jogja. Nah, nanti kalau beliau itu sudah mendelegasikan perusahaan itu ke putranya, baru nanti beliau pulang ke kampung di Ngawi, di Ngawi pelosok ya, berbatasan dengan Jawa Tengah, di Ngawi kecamatan sini, Ngawi paling barat. Di situ kami diamanai membangun sebuah masjid dari desain, pengawasan, dan penataan anggarannya. Begitu Mas Nur. Masya Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi, ujian terberat apa yang Pak Ustadz dirasakan? Di Islam itu ada qabalun minallah, ada qabalun minanas. Dulu ini ajaran basic ya. Kalau di gereja itu hukum yang utama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan seluruh hartamu, semuanya totalitas. Cintalah Allah seperti itu. Kemudian hukum yang kedua, yang bobotnya sama dengan yang pertama. Cintailah sesama manusia seperti kau mencintai dirimu sendiri. Nah, ternyata ini sejalan dengan Rasulullah. Jadi hablum minallah wa hablum minanas, itu yang paling berat hablum minanas. Orang bisa saja ibadah di masjid, sholatnya terjaga 100%, tidak bercacat. Nah, tetapi ketika mereka terhadap sesamanya tidak care, Rasulullah sabdakan, kalau kamu bisa mencintai sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka sempurnalah iman. Jadi kesempurnaan iman itu ketika kita peduli dengan sesama. Standarnya apa? Seperti dirimu sendiri. Contohnya, kalau orang sedekah pakaian itu kan cenderung beli pakaian impor, sedekah kan. Sebetulnya kalau menurut Islam, kalau kamu suka baju yang kamu pakai itu, kamu kepengen sedekah, belilah baju seperti yang kamu pakai atau sekelas yang kamu pakai, baru disedekahkan. Betul. Maka imannya akan menjadi sempurna. Nah itu kan nggak gampang. Rata-rata orang sedekah itu ya, yang baju yang lebih jelek bisa pakai, yang bekasnya kasihkan orang. Itu bukan ajaran Islam. bekasnya. Nah, di gereja dididik seperti itu. Masa orang gereja itu, kalau menurut saya akhlaknya Islam, yang salah cuma Tuhannya saja. Jadi perhatian terhadap sesama ini, kalau tetangga menurut Rasulullah kan tetangga radius 40 rumah. Atau katakanlah yang disebut sesama itu 40 orang di sekitar kita. Kalaupun kita nggak bisa lakukan itu, ya kita punya komunitas. Misalkan komunitas Mu'alaf Center Indonesia. Jadi di lingkaran kita itu ada 40 orang yang itu menjadi amalan kita untuk menerapkan. Jadi jangan sampai ketika ada orang Muslim itu sengsara, hidupnya susah, apalagi kondisi pasca pandemi, orang nggak bisa bekerja, kemudian tutup mata. Kalau para agniya di lingkungan Muslim ini paham dengan hal ini, orang Muslim itu nggak ada yang disebut ngere. Kalau di gereja itu penerapannya kan pelayanan diakonia. Diakonia itu pelayanan sosial, ada infak atau istilah gereja itu persembahan. Gereja itu persembahannya perpuluhan, itu untuk pendeta, full pendeta. Ada persembahan misi itu khusus untuk dakwah. Jadi dakwah gereja itu antara perpuluhan dan persembahan misi itu berimbang, sama besarnya. Ada persembahan diakonia, itu untuk sosial, kesesama. Jadi kalau ini aja diperhatikan gereja, kenapa orang Muslim tidak? Jadi memperhatikan sesama, itu bentuk kesempurnaan iman seorang Muslim. Kalau misalkan cuek, yang penting satu beribadah kepada Allah. Oh ya, tunggu nanti. Setelah di padang mahsyar, maka setiap orang Muslim silahkan menuju ke surga. Ada yang berjalannya seperti kilat, langsung sampai surga. Ada yang berjalannya seperti naik pesawat. Ada yang berjalannya seperti kereta api atau mobil sport. Wah, berapa banyak pesawat mobil sport. Ada yang berjalannya itu seperti mobil biasa. Ada yang berjalan seperti moge, ya. CC-nya gede. Ada yang berjalan mungkin seperti CC yang paling kecil. Misalkan yang CC-nya 70 tempo dulu itu ya. Ada yang berjalannya seperti orang naik sepeda kayu. Ada yang berjalannya seperti orang berlari. Ada yang menuju ke surga seperti orang jalan biasa.
Bahkan ada orang yang pergi ke surga dengan cara seperti orang mengesot. Tapi alhamdulillah walaupun mengesot sampai surga. Ada juga orang yang ketika ngesot digantol oleh ahli neraka sehingga jatuh dia di neraka. Kenapa? Karena imannya belum sempurna, disempurnakan di dalam neraka. Tapi masih alhamdulillah, masih punya harapan untuk nanti dinaikkan ke surga. Nah, orang yang dihukum di neraka inilah yang oleh Rasulullah didoakan. Ya ummati, ya ummati. Ya Allah, tolong selamatkan umatku yang sekarang sedang dihukum di neraka. Jadi kalau berharap semoga kelak mendapat syafaat Rasulullah itu artinya secara tidak langsung, saya nanti transit dulu ke neraka. Baru dapat syafaat Rasulullah. Nah, di neraka itu kalau dihitung di sana sehari itu di dunia ini seolah-olah sudah 1000 ya. Perbandingannya 1000 ya. Jadi kalau bisa itu ya jangan mampir ke neraka. Maka supaya kita nggak mampir ke neraka, ya kita perhatikan sesama kita seperti kita mencintai diri. Sedekah makanan juga gitu. Kalau kelasnya kita itu makan nasi dari yang level rojo lele ya, beras rojo lele. Ya jangan kita kasih sedekah tuh beras yang sudah apek. Biasanya beras pakai Raskin lah. Sudah apek, sudah berjamur. Nah, itu namanya bukan mencintai sesama seperti dirinya sendiri. Kalau kita tuh tiap hari lauknya tuh pakai daging ayam, ya janganlah kita tuh sedekah dengan cuma tempe. Itu nggak memenuhi standar cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kecuali memang nggak doyan ayam kan. Ya, kecuali yang dikasih. Ya, betul. Jadi porsi standar atau kelas makanan yang kita makan sehari-hari itu menjadi standar yang diberikan ke orang lain untuk kita berikan sedekah. Kalau di gereja dulu, apa yang kamu ukurkan dalam dirimu sendiri, apa yang kamu ukurkan pada orang lain itu akan diukurkan padamu. Nah, ini bahayanya sedekah ini. Kalau kita tuh biasa makan yang enak, kemudian sedekahnya itu kalau dijaga ada nasi kucing. Nasi kucing cuma 500 perak ya. Itu sudah dapat nasi, sambal sama teri gitu ya. Kalau kita tuh biasa makan lezat, masa kita sedekahnya pakai nasi kucing? Maka ketika kita sedekah pakai nasi kucing, ini istilah aja, itu akan diukurkan ke kita ketika di yaumil mahsyar. Apa enggak nyesel nanti? Karena pemurnian orang mukmin itu dimurnikan. Ini teologi dalam gereja dulu ya. Itu ibarat emas. Bagaimanakah cara emas itu dimurnikan? Yaitu dipanasi dalam dulang itu ya. Nah, kenapa emas itu didulang? Karena emas sama emas akan mengkristal. Nah, setelah mengkristal nanti emasnya diambil, pasirnya dibuang. Pemurnian manusia juga gitu. Kalau di dunia ini dia punya ilmu untuk memurnikan, dia akan murnikan. Tapi kalau dia tidak mau memurnikan dunia, ya Allah yang akan memurnikan di neraka. Dibakar dulu sampai nanti murni ya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik, kalau kita tuh sampai surga. Walaupun mengesot. Maka Abdurrahman bin Auf itu diberitahu, saya dengar Abdurrahman itu ketika ke surga seperti orang mengesot. Takut kan? Kok bisa Rasulullah? Akhirnya beliau kan sedekah, wah luar biasa. Sedekahnya itu dilimpahkan. Jadi tantangan ketika menjadi seorang muslim, apalagi kalau dulu saya di gereja, namanya persembahan atau infak. Itu uang itu disetrika. Karena di gereja saya dulu, kalau pulang itu dikasih amplop kosong, itu dengan harapan ketika nanti ibadah hari Minggu, itu sudah ada isinya, dan isinya itu harus yang terbaik untuk Tuhan. Jadi jangan sampai uang itu kucel. Kalaupun itu kucel harus disetrika halus rapi, masukkan sehingga nanti ketika bendara ngitung itu enak gitu. Nah di masjid kan nggak seperti itu.
Ada masjid itu kalau infak tuh dilemparkan, nah, jadi uang tuh kadang diremet dilempar gitu. Itu pun tidak dipersiapkan seadanya, ya kadang orang gajinya 5 juta, kadang infaknya 2.000, itu kan nggak masuk akal. Nah seperti ini. Jadi ketika amalan hablum minanas ini diterapkan, itu sebenarnya tantangan yang terberat. Karena orang beribadah itu mudah hablum minallah. Bagi dia mungkin lebih enak ya hablum minallah. Tapi terhadap hablum minanas ini yang untuk diamalkan itu butuh standar. Jangan sampai standar yang sudah kita pakai ini nggak kita pakai. Kalau kita melayani orang lain dengan seenaknya, kita mungkin sekarang masih bisa merasakan enak. Tapi di yaumul mahsyar, ukuran yang pernah kamu pakai akan diukurkan lagi kepadamu. Ini peringatan bagi agnia ini. Kalau punya penghasilan 5 juta, kalau warga kita sudah sadar itu. 1/10 dari 5 juta itu masuk perpuluhan. Itu belum persembahan yang lain. Jadi ada infak wajib, Islam kan 2,5. Ada infak yang sunnah, ya. Sodakoh sunnah. Jangan sampai sodakohnya itu ya, 2.000, 5.000, ya nggak level lah. Masa gaji 5 juta masih sodakoh. Apalagi nanti zakat fitrahnya itu dijadikan satu ketika malam sebelum Idul Fitri, akhir Ramadan. Jadi itu zakat mal ditulis. Zakat mal itu kan nggak 1 tahun sekali. Kalau Allah beri rezeki setiap bulan, ya setiap bulan zakatilah gitu. Karena saudara kita itu butuh perhatian. Itu Mas Nur. Jadi setelah menjadi seorang muslim ini tantangan terberat untuk mengajak orang lain itu mencintai sesama kita seperti diri kita. Ukurannya 40 orang. Boleh itu tetangga secara real di lingkungan kita. Boleh itu tetangga, orang sekitar kita dalam komunitas Mualaf Center Indonesia, komunitas dompet Quran, atau komunitasnya kru kameramen. Jadi untuk ladang beramalnya. Kita nggak akan mungkin melakukan ini kepada jumlah yang ribuan, ratusan, kalau kita nggak punya komunitas. Jadi komunitas itu sebuah latihan untuk kita menerapkan. Itu Pak Nur. Baik, Masya Allah. Sudah panjang lebar, ternyata nggak kerasa sudah 1 jam 35 menit. Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ada satu lagi, kira-kira apa yang mau disampaikan, pesan apa yang mau disampaikan Pak Ustadz kepada satu Muslim yang sudah sejak lahir, kemudian yang kedua non-Muslim tetapi sebenarnya ada keinginan masuk Islam, terhambat mungkin ada hal-hal tertentu seperti takut diusir atau hal-hal yang lain. Tafadhol. Ya. Pesan saya kepada mereka yang sudah Muslim sejak lahir, dalamilah Al-Quran. Karena misionaris memakai Al-Quran untuk memurtadkan orang Muslim. Kalau orang Muslim akidahnya nggak siap, ilmunya minimalis, itu jadi makanan empuk bagi misionaris. Jadi perdalamlah keilmuan Islam. Ya. Maka jangan berhenti belajar. Belajar itu menurut saya nggak ada habisnya, walaupun sudah usia tua. Justru semakin tua semakin banyak mengaji. Nah, itu harusnya seperti itu. Karena sahabat Rasulullah itu nggak ada semakin tua pensiun, nggak ada perjuangan Islam pensiun. Semakin tua semakin exciting kan gitu. Jadi masyarakat Muslim, marilah kita perdalam keilmuan Islam dengan bermujahadah. Jangan asal menghadiri pengajian sampai di lokasi ini sambil ngantuk, kadang nggak mau mendengarkan. Setor wajah, jangan sampai. Jadi Al-Quran satu ayat itu kalau dikaji betul-betul dengan ilmu alat yang namanya ilmu bahasa, itu 1 malam nggak akan kelar. Karena rujukannya ada hadisnya, ada bagaimana para sahabat dulu menerapkan ayat itu. Jadi bagi warga Muslim sendiri, kami mengajak untuk
meningkatkan keilmuan Islam, tujuannya apa? Supaya kita bisa beramal. Bukan setelah pandai nanti menyaingi Ustadz, bukan. Alhamdulillah bisa menyaingi Ustadz. Supaya kita tuh bisa beramal. Jadi mencintai sesama, qablu minan nas itu kalau nggak disertai ilmu yang kokoh, itu berat. Sedekah aja berat. Kenapa kita harus sedekah tuh harus yang baik? Kalau nggak punya ilmu ya sedekahnya salah-salah. Itu untuk umat muslim. Bagi mereka yang non-muslim, kami mengajak untuk belajar Injil. Jadi dakwah ke orang Nasrani itu diajak belajar Injil. Disampaikan Injil, tapi dengan pemahaman ketauhidan atau monoteis. Bagi saya, kalau mereka disodori Al-Quran, jelas nolak. Tapi kalau mereka disodori Injil, ayat Injil, itu mereka akan terima. Kitanya yang harus tahu, sebagai orang yang bermonoteis atau bertauhid. Dan perhatian kita ke orang non-muslim, kalau mereka itu hidupnya juga sulit, kita juga perlu care dengan mereka, berbagi dengan mereka. Karena dakwah itu akan berhasil apabila dibangun melalui pertemanan. Ilmu misionaris, bagaimana mendakwahkan ilmu mereka ke masyarakat muslim, itu pertama jadikan teman dulu. Kalau teman sudah enak ngomong, itu sudah hubungannya cair gitu, kita mau ngomong apa masalah agama nggak masalah, karena sudah jadi teman. Jadi bagi saudara-saudara sebangsa yang masih non-muslim, mari kita berteman dan kita belajar Injil dengan baik sebagaimana Injil yang disampaikan oleh Yesus, yaitu paham monoteis atau dalam bahasa Arabnya paham ketauhidan. Jadi di Ngawi itu ada mu'alaf yang masih tinggal sama orang tuanya non-muslim. Ada juga yang baru istrinya mu'alaf. Itu terjadi dan mereka masih bisa harmonis ya. Nah, kita harapkan seperti itu. Jadi di Ngawi itu ada juga kampung mu'alaf, kampung kawasan misi yang kita kelola. Gitu. Begitu Mas Nur. Semoga ini bisa menambah semangat ya dakwah kita. Baik, Masya Allah. Ternyata apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, saya rasa daging semua dan kelas berat ini menurut saya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi, juga bisa menjadi wasilah penyebab mudahnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk sahabat Mu'alaf TV, terima kasih banyak yang sudah dari tadi menyimak perbincangan kami atau yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Hasan Lubis. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi ibroh buat kita semuanya. Terima kasih. Barangkali kami ada salah-salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz.